Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Hobi Dolan teman-teman. Kali ini saya ingin mengajak teman-teman ke satu tempat ya, di mana tempat ini pernah viral beberapa tahun yang lalu, sekitar 5-6 tahun yang lalu ya, sekitar 2018an itu. Viralnya ini diangkat oleh komika Raditya Dika. Teman-teman bisa mampir ke channelnya yang berjudul Rumah Eyang itu. Jadi ceritanya Radit ini mempunyai teman namanya Mister. Mister ini pernah kuliah di Jogja dulu di UGM antara tahun 2003 sampai 2006 ya, sekitar tahun itu. Nah, dia menempati rumah saudaranya ya di Jogja itu. Ya sudah rumah lama gitu ya. Jadi rumah itu sudah tidak ditempati lama, sekitar 10 tahun atau berapa tahun lah, itu rumah kosong gitu. Nah, dia ke situ bersih-bersih dan lain sebagainya itu. Dia itu istilahnya diganggu oleh entitas lain atau golongan dari jin. Kalau orang Jawa ya demit lah itu di rumah itu. Pertama itu diganggu dengan suara gitu ya. Malam pertama itu ya katanya ada suara gamelan gitu. Jadi gending-gending Jawa kayak gitu, 1 hari 2 hari gitu. Dan setelahnya itu dia di situ bersama temannya, ada 3 orang kalau nggak salah ya. Mulai diganggu itu dengan suara-suara, kemudian penampakan gitu. Dan satu waktu itu anehnya itu beberapa orang itu bisa menyaksikan jin yang mewujud itu bersama-sama dalam waktu yang sama. Ya ini aneh. Jarang terjadi hal seperti ini. Biasanya kalau jin menampakkan itu biasanya itu satu persatu, jadi satu orang dalam waktu yang berbeda-beda gitu, dan tempat yang berbeda biasanya, atau tempat yang sama tapi waktunya berbeda. Tapi cerita dari Mister itu bisa mewujud disaksikan banyak orang gitu. Dan di waktu yang lain itu dia bisa bertasakul dalam bentuk padat itu menjadi perempuan itu nyata, tatkala banyak orang lagi itu di siang hari pula gitu. Jadi dia itu menyerupai temannya itu wanita itu bisa benar-benar nyata dalam bentuk padat gitu. Kalau itu tahu bahwasanya itu bukan manusia, itu dipegang aja bisa itu. Jadi jin itu kalau sudah mewujud ke alam manusia, hukumnya juga sama dengan hukum manusia. Bisa sakit juga, kalau dipukul juga sakit dia, gitu. Bisa dipegang dan lain-lain gitu. Nah, teman-teman, yang menjadi satu ketertarikan saya, kenapa di situ bisa sangat godaan terhadap penghuninya itu bisa terus-menerus gitu. Jadi sangat intens gitu loh kepada penghuni rumah di situ. Jadi saya itu tertarik, dan saya beberapa waktu kemarin itu menyempatkan diri untuk mengunjungi tempatnya itu. Kita saksikan lokasinya.
Nah, seperti itu tadi lokasinya ya teman-teman. Jadi ya memang kalau di tengah kota lumayan masih luas ya, dengan bangunan yang sudah lama, kemudian ya tidak terurus dengan rapi. Ya tentu saja kalau tempat itu tidak dibersihkan rapi ya entitas itu menyukai untuk tinggal di situ pertama gitu ya. Jadi kalau punya rumah itu ya harus dibersihkan biar rapi gitu kan, enak ya. Ya kan kebersihan kan sebagian dari iman gitu. Jadi kalau saya lihat tuh Mangkumuh itu tempatnya sekarang ada beberapa bangunan baru yang dikontrakkan itu ya. Kemudian tadi kan juga masuk ke bagian belakang ya belum diubah, belum dijadikan bangunan seperti itu. Jadi ternyata kalau teman-teman nanti bisa lihat di vlognya Reddit itu, si Mister itu menyatakan bahwasanya penyebab kenapa selalu terjadi gangguan itu ada dua. Pertama itu karena adanya pusaka ya yang ada di dalam lemari rumah itu. Pusaka itu berwujud keris
dan tombak ya, mata tombak itu. Jadi itulah penyebabnya, karena pusaka itu bukan hanya istilahnya senjata biasa, tapi istilahnya itu kalau orang Jawa itu diuri-uri. Jadi ada entitas yang ada di dalamnya, ada jinnya itu. Jadi dia itu dijamasi, dimandikan, diberi ritual khusus itu untuk senjata itu atau pusaka itu. Makanya tentu saja ada jin yang mampu menggoda penghuni rumah itu. Yang kedua, itu ternyata penduduk sekitar itu sebelum ditempati itu banyak yang memberikan sajen ya di itu rumah itu. Tujuannya untuk apa? Untuk mencari nomor togel, jadi judi itu pasang gitu. Jadi kasih sajen, mereka melakukan ritual gitu, kemudian mungkin ada memberi petunjuk dari jin itu untuk togelnya. Jadi mereka dipancing untuk keluar. Oleh karenanya ya wajar ya, jadi sering terjadi gangguan dan terus menerus terjadinya itu. Itu kalau manusia normal ya nggak betah teman-teman, itu pasti perasaannya itu juga nggak tenang gitu kan. Tapi si mister itu menceritakan bahwasanya setelah dilakukan satu ruqyah ya, doa gitu kan, tempat itu menjadi tenang. Dan memang benar, itu semua tergantung dari kita. Untuk kaum muslimin itu penjagaan diri kita itu lebih diperkuat, itu akan Allah itu akan memberi tabir. Jadi tabir dari gangguan syaiton, khususnya dari syaiton jenis jin itu. Jadi ibadah diperkuat, kemudian zikir pagi petang itu seperti baju besi yang kita pakai itu, menjaga tameng itu. Jadi mereka, entitas jin itu tidak mudah menggoda. Dan sudah dibuktikan sama mister dan teman-teman itu, setelah membaca banyak wirid dan zikir pagi petang, ya rumah itu jadi adem, nggak ada gangguan lagi itu. Karena apa teman-teman? Yang jelas itu syaiton itu tidak boleh jin itu tidak boleh berhubungan dengan manusia pertama. Kalau mereka menggoda manusia, itu biasanya manusia yang lemah, jiwanya yang lemah. Innama sultanuhu alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Jadi mereka itu dari jin itu, syaitan dari jin itu akan bisa menguasai atau menggoda orang-orang yang menjadikan mereka itu pemimpin, sultan, atau mereka dipuja gitu, dan orang-orang musyrik ya, mensekutukan Allah itu. Mereka akan menggoda manusia yang mempunyai tipikal seperti itu. Tetapi kalau orang-orang beriman ya, tidak akan tergoda, karena Allah sendiri yang akan menjaganya. Gitu. Makanya bagi teman-teman yang tidak pernah merasa apa-apa di tempat mana-mana, itu Allah yang menjaga. Itu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Saya ajak teman-teman untuk melihat kondisi tempat yang pernah viral ya banget ya. Itu tapi menjadi ibroh bahwasanya di semua tempat itu tentu saja ada entitas lain, yaitu bangsa jin yang bisa jadi menetap di situ atau tinggal di situ, cuman Allah lah yang menjaganya. Kita disunahkan untuk selalu menjaga adab, itu adab yang baik dimanapun tempatnya, maka Allah akan menjaga kita semua. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman dan bisa mengambil ibrohnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.